Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita semua mengaji tentang keutamaan puasa dengan materi pokok yaitu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dengan beberapa kajian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidan li'anna fi shaumi isyaratan ila sirri somatiyatihi ta'ala duna sa'iril ibadati wa aidon li'ana istighna'a 'anil ta'ami wa sa'iril syahwati min sifatihi ta'ala wa shaumu fihi na'un yuwafiquha falidhalika adafahu ta'ala ilaihi wa min sama qala al-Qurtubi ma'nahu anna a'malal ibadi munasabatun li ahwalihim ila shauma fa innahu munasabun li sifatin min sifatil haqqi fa ka'annahu ta'ala yaqulu inna shaima yataqarrabu ilayya bi amrin huwa min sifati. Artinya adalah bahwasanya puasa Ramadan adalah suatu simbol, suatu isyarat pada ibadah rahasia kepada zat yang memberi, yang kita minta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana puasa Ramadan adalah ibadah yang rahasia. Ibadah yang rahasia karena tidak seorang pun yang tahu apakah kita atau apakah saudara kita berpuasa atau tidak. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa adalah orang yang menahan dari makan, menahan dari minum dan syahwat-syahwat zahir yang lain. Orang yang menahan makan, orang yang tidak butuh makan dan tidak butuh minum dan juga syahwat-syahwat lahir yang lain adalah bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang tidak makan dan tidak minum. Di sini puasa adalah bagian daripada sesuatu yang cocok kembali kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berpuasa adalah, kita semua ibadah kita adalah hanya disandarkan, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya amal-amal seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuai atau terkait dengan keadaan mereka, kecuali puasa Ramadan. Puasa adalah amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahku, yaitu perintah puasa. Karena puasa adalah bagian yang menuju sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah sarana menuju kesucian batin, kesucian hati, di mana kesucian batin, kesucian hati yang kita peroleh dari puasa adalah bagian daripada sesuatu yang menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa inna shauma fihi tarku jami'in nafsi wa syahwatiha al-asliyati allati jubilat alal maili ilaiha lillahi ta'ala walau yujadu dzalika wala yujadu dzalika fi ibadatin ukhra ala taro anal ikhrama bil haji awal umrati wa in haruma mau kasirun minal mubahati katibi wa nisa'i wa swaidi wal libasi illa anhu la yahrumu ma'hu al aklu wa syurbu alladhi bihi wamul hayati wa ada wa in kana khurima fi sholati illa annahu li waqtin mahdudin la yatajawazu khamsa daqaiqa. Artinya adalah di sini adalah bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah yang di situ adalah segala kumpulan ibadah yang intinya adalah menahan hawa nafsu, menahan syahwat
atau keinginan dohir, yang ini adalah bagian pokok dari ibadah puasa Ramadan, di mana hal tersebut adalah apabila kita semua orang yang berpuasa, puasa Ramadan kita melaksanakan dengan menahan hawa nafsu, maka ini adalah rasa kecenderungan hati kita, batin kita untuk bisa condong kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah satu ibadah yang menuju langsung, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya ciri khas tersendiri, yaitu menahan hawa nafsu yang tidak atau yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita mengetahui bahwasanya ikhram ketika haji atau umrah, walaupun di situ banyak ibadah-ibadah yang mubah seperti memakai wangian, kemudian yaitu di situ adalah diharamkan beberapa hal ketika wa in haruma mau kasur minal muhati, meskipun di situ beberapa kemubahan menjadi diharamkan, seperti yaitu memakai wangi-wangian, kemudian memburu hewan, terus memakai baju, kemudian bersenggama dengan si istri. Tetapi sesungguhnya semuanya itu adalah boleh makan dan boleh minum. Tetapi puasa ini adalah menahan makan dan minum, di mana menahan makan dan minum adalah tegaknya kehidupan kita semua, yaitu kita semua bisa hidup dengan hakiki, yaitu hakikat kita semua bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini semua senajan diharamkan ketika kita melaksanakan sholat, hanyalah ketika waktu-waktu tertentu kita semua yaitu bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sholat kita tidak selalu bisa langsung menusuk atau langsung kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholatnya hanya melewati 5 menit, tetapi belum tentu waktu yang terbatas 5 menit itu bisa yaitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi puasa Ramadan adalah ibadah di mana menahan hawa nafsu, yaitu makan dan minum, juga menahan dari bersenggama hubungan kepada si istri. Antara suami istri tidak boleh hubungan di saat kita melaksanakan berpuasa, yaitu mulai waktu imsak sampai ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Disinilah yaitu luar biasanya ibadah puasa, yaitu ibadah yang mendidik kita semua, orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu asli, yaitu tujuannya adalah bisa menahan hawa nafsu, yang menahan nafsu ini bisa menjadikan yaitu sarana menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Puasalah dengan khusyuk. Ambillah hikmah yang terbaik dari puasa Ramadan. Di saat kita semua melaksanakan puasa, maka badan kita menjadi lemah. Segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah melemah. 1 hari saja kita tidak makan dan tidak minum adalah dalam keadaan lemah. Justru lemahnya karena tidak makan dan minum dengan niat berpuasa itu adalah semuanya, adalah cahaya, adalah nur kelak kita semua di alam akhirat. Dan puasa Ramadan adalah amal ibadah yang langsung berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandailah kita semua bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat yaitu ibadah makhluh, lewat ibadah sosial, lewat zikir, lewat membaca Al-Quran. Kita semua laksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk dan khudurul qalbi, hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya apa-apa.
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dan yang kita ambil hikmahnya adalah puasa Ramadan dapat memberikan, yaitu kita semua bisa menahan hawa nafsu, sehingga dengan puasa Ramadan kita semua menjadi hati yang baik, menjadi jiwa yang baik, menjadi ruh yang baik, menjadi perilaku yang baik, berkelakuan baik, berperilaku yang baik, karena kita semua adalah berusaha menjadi bagian dari bisa kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita semua dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita semua bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan zahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat tarawih dari awal sampai akhir kita laksanakan 1 bulan penuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan, kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.